tunjukkanlah saja ijazahnya, akan selesai. Tunjukkanlah. Kalau sampai ditunjukkan, ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Itu percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi adalah pembohong. Kan itu dasarnya kan. Jadi jangan dibalik-balik seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah ini. Apa di mana reasoningnya itu kan argumen tolol, sorry. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kuasa hukum dari Pak Jokowi ini sudah mulai oleng ya teman-teman semua. Kemarin itu merasa di atas angin ya, tapi sekarang malah makin kesini kok makin lucu ya teman-teman semua. Apalagi kemarin itu Yakub Hasibuan mengatakan bahwasanya kalau ijazah asli dari Pak Jokowi ditunjukkan maka akan ada chaos. Dan ini langsung dikomentari juga oleh Bung Rocky Gerung ya teman-teman semua. Nah begitupun Bung Roy Suryo yang sedikit gergetan mengomentari kata-kata chaos tersebut. Ya jadi teman-teman semua, polemik ijazah palsu ini kan sudah lama sekali ya, sudah berbulan-bulan dan sepertinya memang harus ketemu ujungnya biar selesai nih masalah. Terus juga fakta di lapangan, data dan juga kajian-kajian yang diberikan oleh Bung Roy Suryo CS itu benar-benar ada dan nyata sehingga masyarakat, rakyat gitu ya percaya dengan mereka-mereka inilah. Yang paling penting adalah kenapa sih orang-orang kok meminta untuk Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya gitu. Padahal kan Pak Jokowi sendiri udah mengatakan asli, UGM udah mengatakan asli, Bareskrim juga mengatakan identik. Kalau kata Bung Rocky Gerung ya karena itu seringnya Pak Jokowi berbohong gitu loh. Nggak cuma sekali dua kali tapi banyak sehingga rakyat tidak serta-merta percaya kalau Pak Jokowi mengatakan ijazahnya asli loh. Nah inilah yang harus dijawab. Padahal ketika nanti Pak Jokowi menunjukkan ijazah tersebut asli, maka Bung Roy Suryo CS itu terdiam dan terbungkam, tak bisa berkata apa-apa, dan juga rakyat pasti akan percaya kembali kepada Pak Jokowi. Jadi mohonlah untuk berpikir ulang, kuasa hukumnya juga untuk lebih baik menunjukkan kalau memang itu asli. Jangan sampai kata-kata chaos ini dijadikan clue oleh rakyat ataupun netizen. Kita perhatikan kata-katanya, jika ijazah ini dikeluarkan maka akan chaos. Dalam artian kalau asli pasti nggak akan chaos. Tapi karena apa kok bisa chaos? Oke teman-teman semua, kita lihat ke videonya. Mengenai yang chaos itu, coba diperhatikan kalimat saya secara menyeluruh. Bahwa yang saya katakan itu bayangkan jika seseorang hanya karena ada permintaan orang-orang untuk tunjukkan ijazah, semua orang jadi memiliki kewajiban akan hal itu, Mas. Itu pasti chaos. Semua orang tidak ada tatanan hukum, jadinya di negara ini. Semua orang bisa dimintain aja, didesak, sini tunjukkan. Kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Lebay lah kalau kemudian chaos, kemudian semua orang tunjukkan. Semua orang kan bukan pejabat publik. Ini hanya berlaku untuk pejabat publik. Jelas betul di pasal 28F Undang-Undang Dasar itu orang berhak mempertanyakan dan itu keterbukaan informasi. Kemudian di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 12 tahun 2008 saya menyusunnya tindakan kayak itu disahkan untuk mengesahkan apa di DPR Komisi 1. Betul, kalau itu termasuk yang dikecualikan, pejabat publik itu termasuk kecualian. Jelas itu pasal 18. Jadi ya bukan hanya orang hukum yang mengerti hukum ya, kita juga belajar apalagi kita yang menyusun naskah akademik undang-undang itu gitu. Itu ya jawaban dari Bung Roy Suryo ya. Coba kita lihat di akun X, tweetan dari CNN Indonesia. Pengacara endus motif hancurkan Jokowi terkait isu ijazah palsu. Apa yang mau dihancurkan ya? Coba kita lihat komentarnya. Berikan pendapatmu yang paling jujur, Grok, ijazah Jokowi asli atau palsu? Di awal-awal kasus pengacara Jokowi merasa di atas angin karena selama ini Jokowi bisa menyelesaikan beberapa kasusnya atas bantuan buzzer dan lain-lain misalnya. Ternyata sekarang beda. Bang Rismon dan kawan-kawan tidak gentar menghadapi semua. Muncullah narasi pengacara menghancurkan Jokowi dan chaos kalau dibuka. Ya betul lah seperti ini. Ijazah itu ada fisiknya, ada wujudnya. Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah asli beliau untuk diuji forensik, dites keasliannya, untuk mematahkan semua tuduhan yang ada. Ya sesimpel itu, ndak perlu pengacara, ndak perlu relawan, ndak perlu dibela apa-apa. Benar sekali, kalau memang asli ya, tentu bangga juga gitu loh.
Nggak bisa membuktikan ijazah asli Jokowi sampai hari ini, sekarang pengacara Jokowi melakukan tuduhan dan menakut-nakuti rakyat Indonesia, katanya bisa chaos. Apanya yang chaos? Ijazah asli Bung Hatta saja masih terpajang di Universitas Belanda. Karena kan yang kita minta ijazah itu mantan presiden 2 periode, 10 tahun guys, pejabat ya kan. Jadi ya sah-sah saja gitu loh. Kalau masyarakat sipil ya nggak perlu juga mau nunjukin. Jokowi punya kesempatan untuk mempermalukan Haji Rismon CS. Gelar saja ijazahnya di depan publik sambil minta siapapun pakar di negeri ini untuk menelitinya. Kita bicara tentang ijazah, bukan holy grail. Para pembenci bukan hanya menargetkan Jokowi, tapi juga pemerintah berkuasa saat ini, Prabowo. Ah, lebay ini, lebay. Ngelantur aja loh, buktikan ijazah asli, jangan bikin narasi pernyataan. Nggak ada jalan keluar kecuali bikin chaos. Itu cara-cara primitif. Lalu bagaimana menurut Bung Rocky Gerung? Kita lihat videonya. Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya tuh. Jadi kalau Jokowi berulang kali tidak jujur, maka orang menganggap bahwa bahkan terhadap ijazahnya dia tidak jujur. Kita mesti baca itu, ada pretext. Sebetulnya pretext psikologi pada publik. Pretext artinya pandangan awal bahwa Jokowi tukang bohong. Karena itu orang nggak percaya, maka minta dibuktikan. Kan itu dasar, ini kan bukan soal pidana di mana saya atau publik mendalilkan maka dia mesti membuktikan. Yaitu dalam urusan hukum antar individu. Ini bukan antar individu. Jokowi itu tidak dituntut untuk memperlihatkan ijazahnya sebagai individu yang bernama Joko Widodo, bukan. Tetapi sebagai kepala negara yang harus mengikuti prosedur administrasi negara. Jadi sekali lagi, filosofi ini nggak dipahami oleh lawyer-lawyer Jokowi. Warga negara bertanya, Anda punya ijazah apa tidak tuh? Itu dasarnya. Kenapa mesti bertanya begitu? Kan nggak sopan bertanya begitu. Percaya aja lah bahwa Jokowi punya ijazah. Oh iya, percaya, tetapi reputasi Jokowi adalah pembohong. Kan itu dasarnya kan. Anda menjanjikan 11.000 triliun di kantong. Anda menjanjikan macam-macam ekonomi bertumbuh 10%. Anda menjanjikan akan ada 20 juta lapangan kerja. Anda menjanjikan akan ada mobil SMK segala macam. Itu tidak terjadi. Oleh karena itu terbentuk persepsi publik namanya pretext bahwa Jokowi pembohong. Maka apapun yang didalilkan Jokowi justru dianggap bohong. Jadi jangan dibalik bahwa yang didalilkan oleh warga negara itu harus dibuktikan oleh warga negara. Justru sebaliknya yang terjadi sekarang, bahwa Jokowi mendalilkan berbagai hal dan ternyata tidak bisa dia buktikan, termasuk dalil dia terhadap keaslian ijazahnya. Jangan dibalik-balik seolah-olah Indonesia ini akan chaos kalau Jokowi tunjukin ijazah. Apa di mana reasoningnya itu kan argumen tolol, argumen bodoh, argumen nggak masuk akal alias dungu, itu maksud saya itu argumennya ya. Argumen yang dungu ya tepatnya kata Bung Rocky Gerung. Ya bener lah, itu yang apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung masuk akal sekali itu. Karena seringnya berbohong maka rakyat tidak percaya gitu loh. Sehingga memang harus ditunjukkan dan harus diteliti, diuji gitu ya maksudnya ya. Nah sebenarnya hal seperti ini kan simple dan mudah gitu. Yang bikin ribet itu ya karena mungkin takut untuk dilihat gitu loh. Mungkin ada sesuatu di jasa tersebut diduga gitu ya. Ada kepalsuan di sana, makanya sulit untuk dibuka gitu. Tapi dengan adanya seperti ini, ribut-ribut kayak gini, rakyat tuh malah justru semakin yakin loh. Sementara dari pihak Bung Roy Suryo CS terus mengumpulkan fakta baru, kejanggalan baru. Nah dari sisi Pak Jokowi sendiri malah justru yang dibicarakan soal hukum dan hukum terus gitu loh. Nah jadi semakin terbuka, rakyat semakin melihat, malah justru ini menimbulkan ketidakpercayaan publik itu semakin banyak terhadap ijazah dari Pak Jokowi sendiri gitu loh. Lalu bagaimana menurut Bung Roy Suryo penjelasannya? Kita lihat videonya. Kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Oh, Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh seinnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Gitu. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditunjukkan itu terus jadi chaos. Nggak akan ada itu logika Sri Mulat, logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja,
dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila pada ayat 2 pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget. Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik, dalam hal ini adalah Joko Widodo, yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun ya, 1 periode tidak selesai, dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pak Kasmujo sendiri dalam keterbatasannya, kemarin waktunya sangat singkat ya, videonya sudah banyak beredar, mengatakan selain dia itu atau beliau itu bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik, beliau itu usianya kalau untuk membimbing itu harus yang di atas 50 tahun. Dan beliau mengatakan waktu itu masih asdos, masih asisten dosen. Gelarnya juga masih Bachelor Science atau BSc. Jadi memang belum bisa. Jadi ini sekaligus mematahkan betul statement Jokowi pada saat dia tanggal 19 Desember tahun 2017 di Fakultas Kehutanan yang mengajak Pak Kasmujo ke depan. Pak Kasmujo jelas mengatakan itu salah. Itu salah. Ya gitu. Jadi clear banget. Kemudian yang kedua gitu. Jadi clear banget. Kemudian yang kedua, temuan menarik lainnya adalah Jokowi kemarin juga beberapa yang lalu ketika diwawancara wartawan di Solo juga mengatakan KKN-nya adalah pada tahun 1985 awal. Padahal sudah terjadi, maaf ini, mungkin pengkodisian di desa KKN-nya, yaitu di Segoro ya, Wonosegoro yang ada di Boyolali, bahwa waktu itu dikatakan tahun 83. Jadi orang tuh disetting ngomong 83. Semuanya di sana. Termasuk Ibu Lurah di situ. Padahal itu hanya katanya. Jadi Ibu Lurah tuh katanya dulu ada petugas fotokopi ngantar orang pakai kacamata, naik Vespa, ambil gitar. Mana ada orang mau mengantarkan sejauh puluhan kilometer dari Boyolali ke Solo atau ke Jogja, kita nggak tahu, ngambil gitar dan hanya diingat kacamata. Padahal kan kita tahu siapa yang pakai kacamata itu banyak sekali. Dan pada rekaman itu banyak beredar. Selalu beliau menyebut yang KKN di sini adalah Satya Wacana dan UNS. Tidak pernah tersebut kata-kata UGM. Ya, jadi perhatikan kalau ada kayak gitu. Dan ini sudah terjadi hoax yang berlebihan di ternak-ternak Mulyono yang mengatakan respon malu, dipermalukan desa ternyata enggak. Jelas betul bahwa itu tidak membuktikan apa-apa.